Islam itu indah, waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari jamaah yang ada di rumah nih, yang sudah mengirimkan ke sosial media kita. Yang pertama dari @unuy_nurhayati78277. Wah ini kayaknya tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau tanya jika suami dalam kerjaannya sering meninggalkan sholat dan penghasilannya kan untuk keperluan rumah tangga, apakah seorang istri ikutan dosanya? Mohon jawabannya. Yang jawab Ustazah Lulu, mohon izin silakan Ustazah Lulu. Bismillah, Masya Allah, kita senantiasa menasehati suami bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Dengan hikmah, dengan cara yang baik dan juga dengan nasihat yang memang tidak menyinggung perasaannya, tidak menghilangkan statusnya adalah seorang pemimpin. Kemudian Masya Allah ini sholat adalah penting wajib. Dan dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa ia membedakan antara kaum musyrik kafir dan muslim adalah dalam hal sholatnya. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita menasehati. Yang kedua, kalaupun tidak bisa maka panggil orang yang memang bisa membawa pengaruh yang besar pada suami. Misalnya orang tuanya atau sahabatnya untuk menasehati. Yang ketiga, doa. Doa mukhul ibadah, doa adalah inti ibadah. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa pun juga kita senantiasa memudahkan suami untuk bisa mendapatkan hidayah insya Allah. Amin, amin. Yang kedua lanjut nih dari @Fahira binti Febriza. Ini anaknya berarti anaknya Pak Febriza ya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya kalau pacaran bertahun-tahun gak ada ujungnya? Ujungnya kayak gimana ya Ustadz ya? Ortunya dapat dosa gak kira-kira Ustadz? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Hati-hati kepada semua orang tua. Barang siapa orang tua yang anaknya berzina, bisa jadi orang tuanya pun dapat dari dosa zina anaknya. Jadi hati-hati. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Ini luar biasa. Bukan hanya menjaga diri tapi keluarga yang jadi tanggungan. Bahkan anak yang tidak pakai jilbab, orang tua tanggung jawab. Kalau istri tidak pakai jilbab, suami yang tanggung jawab. Mohon maaf ya kepada siapapun. Ketika anak pacaran, orang tua yang mengizinkan anaknya pacaran, sama halnya dia membolehkan anaknya melakukan sesuatu yang diharamkan. La taqrabu zina, jangan dekati zina. Salah satu penyebab orang berzina karena pacaran, apalagi berlarut. Kalau ada yang mau dekati anaknya, saya salut sama Mas Fadli, membuat Zizi nggak pacaran ya? Nggak boleh. Nggak boleh apa? Nggak boleh. Bagus. Kalau saya juga. Naura, Aira, Masita, nggak boleh pacaran. Iya. Masih kecil. Masih kecil. Ya, iya. Apalagi besar nggak boleh. Iya, iya. La taqrabu zina, jangan dekati zina. Ya Allah. Jadi ini bahayanya berakibat apa? Merusak sanatnya nanti. Nauzubillah. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Mama Keris. Assalamualaikum Ustadz, saya mau cerita, saya kan dagang, kadang saya merasa iri kalau sebelah kanan kiri dagangannya rame terus. Kenapa dengan kursi, dengan warung, kenapa dengan warung saya? Lalu saya setel ayat kursi saja di handphone dan saya pun ikut baca dalam hati. Saya berkali-kali, dalam hati saya berkali-kali. Dan ya Allah, alhamdulillah warung saya langsung ada yang nengok 1-2 orang. Apakah bacaan Al-Quran saya diterima walaupun baca karena biar dagangannya laris? Ya Allah, ini Ustadz Kafi mohon izin dijawab nih. Masalah dagang warung nih, sepi tadinya gaya-gaya kursi, ada yang 1-2 orang nengok nih jadinya beli. Yang harus kita pahami bahwa kita baca Quran bukan untuk penglaris dagangan. Akan tetapi karena Allah, masalah larisnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita misalkan ya, kita dekat dengan Al-Quran semuanya mulia. Ya, malaikat pembawa Al-Quran menjadi pemimpin. Pemimpin para malaikat. Nabinya yang diterimakan Al-Quran kepada Nabi SAW menjadi pemimpin para nabi. Bulan yang di dalamnya ada Al-Quran, turun Al-Quran menjadi mulia. Bulan Ramadan. Malam ya, yang di situ turun ya Al-Quran menjadi malam Lailatul Qadar. Malam yang mulia. Maka tidak ada salahnya kita membaca Al-Quran tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya dagang baca sambil nunggu pedagang kita baca ya. Pembeli. Nunggu pembeli, pedagang lagi Dagang ya. dia. Sama dagang juga. Sama Maksud saya menunggu dong. pembeli, mohon maaf Iya. ya. Jadi kita ngaji sambil baca ya. Nggak ada ruginya, insya Allah itu manfaat. Dan mohon maaf, itu akan menghindari dari yang namanya sihir. Jadi bagus juga ayat kursi dibacakan terus menerus juga siapa tahu menghindari sihir. Ya kan kita nggak ngerti kan. Bicara yang namanya orang bisnis zaman sekarang ini kan harus hati-hati kita. Betul Mas. Siapa tahu ada yang pakai sihir-sihir. Dengan ayat kursi alhamdulillah ada yang nengok kan gitu. Kita nggak tahu juga ya. Pokoknya intinya adalah baca Al-Quran adalah dengan hal yang terbaik. Intinya adalah lillah ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena dagangannya laris. Nauzubillah ya Ustadz ya. Ini Masya Allah nih, Masya Allah terima kasih banyak buat para jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya.
Iya, nah sekarang kita lanjutkan lagi nih. Sekarang bagaimana caranya kita bisa bertobat nih ya. Bagi orang-orang yang telah diwarisi ilmu-ilmu hitam atau ilmu yang tidak sesuai dengan syariat. Apakah taubatnya dapat diterima? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita kembali Ustazah Lulung Mumtazah. Mohon izin waktunya silakan. Tepuk tangan dong buat Ustazah Lulung. Terima kasih. Barakallah, barakallah, Masya Allah. Pemirsa Islam itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga bunda-bunda yang alhamdulillah ini udah ngajinya pasti PKK ya, pengajian ke sono ke sini, ya kan? Oh iya dong, ya kan? Gak belanja doang ke sono ke sini, ngaji juga. Nah masalahnya ketika kita ngaji tadi ada aja ujiannya. Ketika kita lihat ada orang pakai ilmu hitam, ilmu putih dan dia sudah terlanjur. Bahkan tadi guru kita mengatakan dengan ilmu seperti itu kan berarti kan ada turunannya tuh. Sampai-sampai ada di antara keluarga kalau kita punya jin nasab, ada yang nggak nikah-nikah atau nikah tapi nggak punya anak misalnya susah dibersulit oleh Allah. Atau juga yang ketiga punya anak tapi ternyata keluarganya sakit-sakitan misalnya. Nauzubillahimin zalik. Ini kan menurut mereka. Tapi kalau kita menurut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada nggak sih orang itu ketika ternyata terlanjur seperti itu bisa bertobat? Bagaimana cara bertobatnya? Maka di dalam Al-Quran surat An-Nisa pemirsa ayat 17 dan juga 18. Ketika kita masa lalu jahiliyah belum paham hal ini itu. Kita berbuat yang kebodohan seperti itu. Maka ketika bertobat Allah terima tobat kita. Tapi Allah tidak menerima tobat jika sudah ada nyawa itu di kerongkongan sudah mau diambil oleh malaikat Israel. Jadi bagaimana cara bertobat yang pertama? Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segeralah ketika kita sudah yang namanya mendapatkan hidayah, sudah mendengarkan pengajian, sudah mendengarkan tausiah, bahkan mungkin nasihat dari teman-teman kita, sahabat-sahabat solehah kita langsung tersadar ya Allah ternyata kemarin aku salah. Ternyata aku kemarin memiliki ilmu putih ternyata tidak ada syariatnya. Kemudian dia bertobat bersegera menuju ampunan Allah. Karena apa? Ketika bersegera kepada ampunan Allah maka Allah akan sediakan surga yang seluas langit dan bumi yang mana disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama kalau memang jahiliyah masih nggak paham nggak apa-apa. Tapi udah ngerti masih ngerjain juga ini yang benar-benar nauzubillahimin zalik. Jadi yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 17-18 segera kita bertobat dan juga kalaupun kita dulu jahiliyah pasti Allah terima tobat kita. Dan yang kedua tadi Ali Imran ayat 133 bersegera dan ayat selanjutnya menyatakan apa? Walau yusiru ala ma fa'alu, jangan lagi mengulang kembali. Kalau udah taubat ya udah nasuha. Jangan lagi ketika bertobat ada ujian. Kemarin waktu aku pakai yang namanya dukun ilmu hitam, kayaknya laku nih dagangan seperti guru kita bilang tadi. Kayaknya aku tuh banyak yang naksir, kayaknya aku banyak nih laku nih semuanya. Tapi ketika aku hijrah, kenapa semua jadi sulit? Itu hanya perasaan kita. Itulah namanya permainan setan. Karena dalam surat An-Nisa dinyatakan lagi, inna kaidah syaitona do'ifa. Sungguh yang namanya tipu daya setan itu adalah lemah. Maka dari itu jangan kita sampai kalah dengan pernyataan setan. Bahwasanya kasihan deh lo udah hijrah jadi seperti itu. Susah. Dulu nih gue belum ngaji, kayaknya hidup gue enak. Kenapa sekarang setelah sudah ngaji nih kok seperti hidupku gak enak. Itu hanya perasaan-perasaan yang dihembuskan oleh Yuwaswi Sufi Sudurinas. Nauzubillahimin zalik. Yuk kita sama-sama berdoa agar kita ini diterima amal kita. Takutnya kita udah ngaji kemana-mana masih ada musyrik yang kita sengaja maupun gak disengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari perbuatan musyrik yang aku ketahui. Dan aku minta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Amin. Ya Kuatkanlah akidah kita. Karena itulah yang akan kita bawa. Syarat untuk selamat adalah akidah. Ketika rusak akidah, amalan yang lain pun runtuh. Karena syahadatnya yang hilang. Tapi kenapa? Ada orang yang melakukan kemusyrikan, ilmu hitam, ilmu putih, kok sukses? Karena itu adalah bentuk ujian dari Allah. Seberapa besar kekuatan keimanan kita. Perbanyak zikir, perkuat tauhid, kemudian perbanyak istighfar. Karena setan tidak akan mungkin mengucapkan dua kalimat ini, syahadat dan istighfar. Amin. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.